dari Sun tersebut. Babukah EVOS mengamankan poin 2-0 tanpa balas? Ataukah Geek Farm akan memasang menuju ke game yang ketiga? So, tanpa berlama-lama, let's go to Land of Dawn. Mana sobat kembali di kolom komentar, tepuk tangannya. Langsung ya, ini match point memang, tapi pembuktian juga untuk Geek Fam. Apakah strat Sun mereka kemarin hanya sekedar keberuntungan, atau memang ini adalah strat yang sangat-sangat berbahaya sampai perlu di respect seperti Hellcard-nya Baloy? Wah, Hellcard-nya Baloy sih emang kayaknya udah lebih baik di delete ya. Kalau Sun mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi untuk Puvius di sini sejujurnya aku cuma melihat ada beberapa hero aja yang bisa menumbangkannya. Mungkin kalau diganggu bisa nih Lim, karena ada Zuxin di sini. Jadi mungkin Gops akan sedikit kerepotan kalau emang nanti dia bakal ditempel terus sama Swallow. Tapi secara damage ini di mid game baru bener-bener ada yang bisa numbangin Gops, dan itu adalah di Albert sebenarnya. Wow. Tapi nampaknya early game pressure. Wow, ini nggak boleh disambut sama Albert sih. Albert nyambut ini sama aja petaka. Pertama, Parsanya punya damage yang early sangat kuat, Lim. Baloyski punya juga Revitalize. Dan ingat, Baloyski akan lebih kuat daripada Kaye ya, Lim. Itu dia, 2 lari ternyata dari Kenzie-nya. Ini memang mau menangi rotasi sekalian, memang Sun juga kan mainnya lari-larian. Ya, lari-larian ya, udah pasti landing dan juga mungkin rotasi cepat di area jungle. Mungkin ingin memberikan elemen kejutan juga dengan nanti bermain dengan Happy Birthday di area bush. Karena dia juga bawa Petrify, jadi expect aja kalau misalkan EVOS gak boleh asal masuk rumput nih. Even Randy, karena bisa banget untuk dia di burst. Baik, tapi nampaknya Randy harusnya adalah salah satu counter dari Sun sih. Gue melihat Randy ini bisa. Kenapa bisa? Karena Sun agak cukup struggle nanti ketika berhadapan dengan Randy. Terlalu banyak crowd control, apalagi Sunnya pakai sosok dari Petrify, dan itu dia Alan bakal coba menggunakan klik untuk mundur ke belakang. First spot didapatkan, tapi nampaknya tidak ada sedikit pertukaran, tidak ada sedikit pengawalan, dan bahkan Baloyski akan menjadi korban jiwa. Tertangkapkan di sana, pertukaran tidak cukup adil antara Goblin dan juga Romer. Sementara pasukan dari Jinping melihat di belakang sana, Randy almost is never enough. Final slash yang gagal untuk membuat cukup worth it pertukarannya, karena Geek Farm tetap berada di posisi yang sangat unggul. Jauh banget itu tadi lihat Randy main ke arah top lane loh. Dia ngelepas satu wave di bagian bawah. Tapi ya ini mungkin kejadian yang mau gak mau ya Be, karena Erlannya pun tadi didesak habis-habisan. Ya, force major ya jatuhnya ya, karena Erlannya benar-benar sampai kena first blood. Petrify juga digunakan, tapi setup yang sekarang dibuat sama Geek ini menguntungkan sekali. Lihat setupnya 4 pemain di depan sana. Oh my god, tapi nampaknya berpasukan dari Geek Farm. Mereka melenyapkan Randy, menelan dengan bulat-bulat, dan Magis. Early pressure, early power memang dimiliki Geek Farm. Ini tidak bisa dipungkiri Profesor KB. Yang mungkin harus diperhatikan adalah EVOS, gimana caranya dia bisa mengantisipasi tidak terbawa oleh suasana apa yang dimiliki Geek Farm. Lihat, ada satu flicker for revenge yang dikeluarkan oleh Baloyski yang tidak memiliki lagi apa perhatian untuk mendapatkan oleh Albert. Sedikit demi sedikit, Geek Farm juga nggak boleh sembarangan ngasih poin kill ke Albert. Jangan sampai satu persatu poin yang didapatkan Albert adalah tabungan kecil demi sedikit. Albert akan mendapatkan poin kill yang nantinya Albert bisa prematur sebelum waktunya. Ya bisa dibilang lagi-lagi EVOS mereka memainkan metode counter setup. Mereka hanya ngepanis gerakan dari Geek Fam yang terlalu overextend. Makanya sekarang Geek Fam harus tahu nih di mana remnya, Be. Iya, apalagi ingat ya, mereka membawakan Sun. Jadi untuk winning condition di late game-nya agak sedikit beresiko berhadapan dengan 2 marksman. Semakin lama game berjalan akan semakin menguntungkan buat EVOS karena mereka punya Ishin Shin, punya Granger juga. Cuma permasalahannya Erlan belum mendapatkan power spike-nya. Tapi untuk laning Kenzie benar-benar diunggulkan sekali. Dan Sun fighter gold lane. Dia sedikit lebih unggul 192 walaupun tidak terlihat jauh, tapi ini akan ngebuat dari level, dari cara farming freeze minion, Erlan kayaknya bakal ragu buat sedikit aja maju ke area laningnya. Sementara di area mid lane tentu Aboy akan sangat terbantu kalau Baloyski juga ngebantuin clear. Makanya mereka akan terus berjalan bertiga bersama dengan My Kids. Rotasi masih dipegang sama Geek Fam. Tinggal kita lihat nanti di turtle yang kedua setup seperti apa lagi yang akan dibuahkan oleh Geek Fam. Oke, langsung di arah bottom lane Avatar of Guardian Fornaking. Line Avatar of Guardian yang membuat Baloyski kali ini bisa terperangkap Randy. Sedikit demi sedikit masuk lebih dalam ke bottom lane, tapi ingat kalau mereka tim fight dari bottom lane mereka bisa berpotensi kehilangan turtle. Makanya nih nggak mau komit juga Randy, dia punya flicker tadi, dia punya final flash juga, belum mau diinitiate. Biar turtle setup dari EVOS akan lebih berjalan mulus.
dari Randy bermain dengan Vengeance ya, tapi jangan lupakan Randy juga harus fokus ke Kenzinski. Ingat, kalau Kenzinski tiba-tiba menutup jalannya Albert, Petrify, memang pertukaran antara Kenzinski dan juga Albert tapi akan sangat mahal. Jadi para pasukan dari tim Geek Farm mereka memaksa tim Fight. Aku ingat lagi pada strike berikan belakang Selo balas di take-down. Ghost masih bisa untuk bertahan di depan sana, tapi damage dari turret membuat Albert mendapatkan kill spree. Ingat yang sudah gue sampaikan tadi, jangan sampai terkesan Albert itu memang kalah rotasi. Albert memang kalah untuk dari segi farming. Tapi poin killnya sedikit demi sedikit membuat Albert jadi lebih kaya ketimbang Kids. Iya, dahsyat banget tadi ya. Untuk turtle didapetin, kill-nya juga didapetin. Lagi-lagi nih, gue selalu ngeliat adanya overextend dari Geek Fam. Ya, terlalu lama ya, dan bahkan tadi Gobs yang kita bilang kalau misalkan gak ada yang bisa menumbangkan dia selain mid game nanti. Tapi ternyata dia terlalu dalam gak sih, Lim? Tadi di dalam outer turret. EOG berkali-kali juga Balwiski belum land di target yang tepat. Dan EVOS yang hanya menghindari teamfight, hanya menyuruh Geek Fam untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS dan langsung menjebak mereka semua. Ini berjalan dengan mulus. EVOS cuma tinggal menunggu Geek Fam membuat kesalahan. Oke. Kita lihat Albert lagi makan menjadi 4 poin kill. Di depan sana Kenzinski agak cukup kebingungan untuk masuk ke arah Albert. Oke, pertama memang dia punya Petrify, tapi jangan lupakan dash dari Albert itu bisa menghindari pergerakan dari Kenzinski. Sebenarnya bukan karena dash-nya sih, tapi ya dari damage-nya Albert itu loh. Jangan lupa nih, memang Kenzie tuh sakit banget, tapi Kenzie juga tipis banget. Makanya tadi kena damage Albert itu susah banget. Bahwa Kids, mau dijepit. Maka coba ditangkap di depan sana, Kay is coming. Tapi Albert tidak akan tinggal diam dan langsung ada satu buah panah asmara yang gagal didapatkan. Mekis one-last tampar. Lihat, Mekis ditumbangkan oleh idolanya langsung di depan mata. The baby alien from EVOS kali ini membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka khawatir akan hilang kembali turtle mereka yang berikutnya. Balesky bahkan pada play sangat poin membuat Erla mendapat satu poin kill, memecahkan pasir dari Aboy. Meanwhile para pasukan dari tim Geek Farm mereka benar-benar harus merelakan turret mereka dan juga turtle harusnya. Kenzinski yang tadi sudah sempat kita bahas, ini bukan pertama kalinya. Jadi dia harus lebih improvisasi dari gameplay yang dimiliki dari zone tersebut. Sekarang Kenzie, semua ketahuan. Oh my god, terdeteksi. Tapi untuk menangkap Kenzie agak cukup mahal, terlalu banyak waktu dan juga udah banyak apa yang dilakukan. Dan akhirnya perpasukan dari tim Geek Farm mereka memilih untuk memberikan sedikit barikade aja. Swillow tadi keluar flickernya. Dan ini semua di tangan Kenzie sekarang, bahkan banget. Apart! Lihat Apart dengan damage yang cukup besar langsung dieksekusi oleh Erlan dan bahkan Aboy. Kali ini nggak bisa menjadi a main, benar-benar jadi a kid. Lihat, layaknya adik-adik yang dikembangkan oleh abangnya, a kid. Itu bukan a boy lagi nih, Profesor dan juga Lim. Wah, berat sekali ya, karena balik lagi ini benar-benar cuma bisa membuka ruang bagi Kids yang baru memiliki Holy Crystal. Sisanya benar-benar Albert makan banyak banget, 5-0-2 Lim. Ini KDA yang sangat-sangat manis bagi Ishinshin. Tinggal menunggu power spike-nya nanti di level 15, dia akan bisa memakan depan atau bahkan belakang sekaligus. Dan yang terpenting adalah nanti setelah Endless Battle, dia akan terus mendapatkan Dragon HP. Nerlan yang sudah punya Sky Pierce, dia akan menabung perlahan-lahan dengan efek lethality-nya. Kayaknya 20 deh, Lim. Kayaknya kalau yang gue lihat sih 20 ya. Untuk stack-nya ya. Iya, untuk stack-nya 20. Ini bener-bener permainan EVOS yang dadakan. Ini tahu bulat digoreng dadakan, kalah sama gameplay EVOS yang dadakan tiba-tiba berubah dari hari-hari sebelumnya, Lim. Mungkin akhirnya fokus mereka tuh udah satu titik. Sebelumnya mereka masih terlalu banyak yang diinginkan. Gue ngeliat Albert juga gameplaynya sekarang lebih disiplin lagi. Sebelumnya Albert itu selalu pengen dapat lebih, ya apapun itulah, dengan kill, dengan objektif, apapun. Sekarang mereka tuh lebih ke tahu rem. Bahkan kelihatan juga nih dengan adanya Randy itu menjadi triggernya juga nih. Randy dari landingnya bagus dan ketika tadi join, dia nggak kalah gerak mulu, Be. Ya itulah yang tadi aku bilang ya, Lim, sebelum kita masuk ke draft, bahwa bisa jadi ini EVOS udah didisiplinkan sama Coach Vin. Sementara itu buat Geek Fam yang sekarang benar-benar kehilangan disiplin mereka. Mana ini Geek Fam dengan kejutan-kejutannya, dengan comeback-comebacknya. Karena sekarang mereka yang ketinggalan 4.200 gold. Apakah akan ada yang dadakan dari Geek Farm? Mari kita menyaksikan di mana Lord kali ini telah dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Informasi didapatkan dengan visi cukup kelas dari para pasukan dari Albert tidak bisa dipungkiri dengan Final Slash! Randy! Menutup poin dan masuk kill di tangan dari Albert. Di belakang sana Erlan menjadi bulan-bulanan warga, tapi bukan hanya itu aja.
para pasukan dari tim Geek Farm gak akan ada jalan untuk pulang. Close ditutup jalannya oleh Key. Informasi didapatkan memang Magis bisa diselamatkan, tapi nampaknya Close akan menjadi hanya tinggal nama. Pulang dengan nama Albert 7 point kill. Zoning out yang memang dilakukan membuat para pasukan dari tim Geek Farm kehilangan momentum. Atas slotnya cuma Erlan berhasil mereka makan. Godlike dari Albert dan Ki. Ketemu. Oke, Kenzinski di depan sana mencoba untuk menahan di mana damage dari Ki. Kenzinski di depan sana, informasi didapatkan Albert is on the way. Langsung ada vengeance yang telah didapatkan oleh Kenzinski. Itu yang udah gue bilang dari awal. Arlott ketemu Sun itu akan sangat enak. Pertama Sun gak bakal bisa instant kill kalau Arlott, dan sedangkan Arlott bisa membuat Sun gak punya pergerakan dengan seluruh crowd controlnya. Sangat terbatas pergerakannya ya, dan buat sekarang Lord masih merge di bagian top lane. Mid pasti bakal di-push, tapi untuk bagian top lane kayaknya nggak bakal bisa terselamatkan buat sekarang, Lim. Jadi ya, didorong terus-menerus yang high defense-nya masih ada partai dan Red sih. Mampukah untuk defend defense? Oke, kita betul defensif. After sudah lihat for nothing. Mawes di depan sana justru damage yang terlalu besar. Erlan meledak dengan semua damage yang diberikan. Mendekat belakang Albert masih betul-betul, tapi make it melakukan flanking target utama Albert dan shutdown. Finally ini dia gerakan dadakan dari make it. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Kenzinski walaupun gak bisa melakukan following up damage, tapi mereka memastikan 1 buah turret dari top lane didapatkan. Hanya kehilangan Albert EVOS, mereka masih bisa berjuang lagi satu best turret dengan Lord yang pertama. Ini menjadi hal yang sangat-sangat positif pastinya untuk EVOS, tapi My Kids Ini My Kids satu versi pribadi kayaknya gak worth it sih kalau dia tumbang di sana. Karena kalaupun dia mau satu versus everybody, pastikan Kenzinski punya ruang untuk mendorong. Minimal itu dulu. Kalau dia tumbang, setidaknya Kenzinski punya turret kah, base turret kah, objektif atau netral objektif. Kalau enggak itu akan sama aja bodong. Ya, ini banyak banget kerugian ya yang didapatkan sama Geek Fam. Tapi balik lagi dengan hilangnya bagian inner turret di bagian top lane juga, ini EVOS tinggal mendorong wave minionnya secara otomatis. Mereka tinggal bermain di area mid sama bottom lane. Karena Lordnya juga ada di bottom lane, jadi udah pasti laning jauhnya bakal aman banget. Malahan PR buat Kenzinski sekarang. Walaupun dia udah punya Great Dragon Spear, dia udah punya Sea Halberd, tapi kalau boleh jujur, Geek Fam masih butuh 2 kali lagi buat nge-flank ke belakang. Make It sudah berhasil menumbangkan Albert, masih butuh 2 percobaan lagi agar Albert nantinya bisa dihilangkan dulu sebelum adanya Lord. Kenzi dapatkan posisi. Oke, Kenzi mendapatkan posisi. Tapi yakin menunjukkan Randy. Yakin gak sih kalau misalnya dia nggak yakin dia ngebuka dan malah membuat Kenzinski terprediksi di mana positioningnya? ya mungkin kalau tadi Albert, Erlan itu di commit sih, tuker pun pasti berani dari Kenzi. Cuma ini karena XP lane dan Lord langsung di setup. Oh, Tapi langsung ada retribusi dari Albert. Langsung sedikit pada Blaze. Malah camp position yang dimiliki dari sosok serang Randy membuat Aboy yang harus hilang. Tim position yang sudah dipegang Kenzi sebelumnya malah berbanding terbalik Randy yang akhirnya memaksimalkan boost tersebut, Lim. ini satu pertanyaan aja sih, Be. Ada apa dengan Aboy? Dari game pertama di game kedua, apakah memang ini draft sulit untuk mid-nya atau memang Aboy? Ini kalau Aboy, Dikasih ruang sih. iya kayaknya dari week yang kedua dia sering banget out of position. Tapi untuk yang tadi barusan emang bener-bener Randy mengorbankan flickernya dan emang melihat kemungkinan Aboy akan tumbang. Ini base turret di bagian mid juga udah hancur. Oh, mau di end? Oh, nggak bisa mereka kalau masuk latihan sekarang. Mereka nggak bisa. Mereka lihat posisinya di mana adanya Aboy di depan sana. Mereka juga melihat, menyaksikan ada Sun di arah top lane. Apakah baik time mereka berhasil terjadi? Fokus secara PS. Nggak melihat apa yang terjadi. EVOS! EVOS! Foxback! The baby alien and the pack berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Head coach spin benar-benar menyambungkan seluruh kepala macan muda, macan senior, macan junior menjadi kemenangan 2-0 tanpa balas.